Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kisah imsak? Imsak, definisi puasa ialah menahan diri adalah mulai dari terbitnya fajar. Akan tapi hati-hatinya sebagian para ulama, termasuk di sini salah satu ulama menyebutkan karena yang namanya melihat fajar shodiq tidak semua orang bisa, biarpun itu mudah alami, tapi kadang tidak semua orang bisa tahu pas. Kadang terlindung pohon, kan begitu. Kadang terlindung gunung, bukit. Bahkan dikatakan oleh salah satu ulama di sini, ini termasuk bab hati-hati kalau kita mengambil setat sebelum benar-benar terbitnya fajar. Maka ini dibuat satu jarak kurang lebihnya antara terbitnya fajar menurut hitungan falak ahlinya, antara terbitnya fajar dengan imsak biasanya 10 menit 15 menit. Dan sebetulnya ini masih boleh makan, hanya kata imsak. Jangan seperti orang tua kadang ini dibahas sampai ini bid'ah, ini sesat. Tidak. Imsak artinya cepat-cepat siap-siap sikat gigi. Kalau makan kerupuk rambak cepat minum biar gak keselak. Begitu. Artinya ini untuk beritahu. Ini kata salah satu ulama seperti itu. Jadi karena fajar shodiq itu adalah tidak seorang pun tahu, pakai setat awal dikit. Jadi dari awal dikit memang fajar, karena adzan terkadang mundur. Jadi adzan di sini tidak anggap. Jadi fajar pada saat itu adalah sah adzan Allah pada saat itu. Jadi perkiraan zaman bukan harus hitung dari ayat. Perkiraan antara Nabi meninggalkan makanan sampai fajar shodiq itu berapa sih waktunya? Dikira-kira 50 ayat. Jadi yang demikian ini sebenarnya nggak usah, jangan sampai bikin ragu-ragu orang. Yang perlu malah difahamkan umat, imsak yang hakiki adalah menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya mulai dari terbitnya fajar. Tapi sebelum mendekati ini namanya imsak untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Kurang lebihnya 50 ayat agar kita siap-siap sikat gigi, minum dan lain-lain dan sebagainya sehingga kita bersih. Sebenarnya kita masih bisa minum, artinya peringatan. Sebab kalau sudah kita lagi makan kemudian dengar adzan, nggak boleh ditelan, batal. Ya, kita lagi makan begini, Allahu Akbar, nggak boleh ditelan. Ya kalau Anda makan agar-agar, kalau rambak gimana yang tadi? Kan pusing nantinya. Dan sungguh ulama-ulama membuat yang demikian bukan main-main, maka mohon kepada siapa dipahamkan saja. Yang jelas pada saat itu bukan kita tidak boleh makan sampai terdengar adzan baru tidak boleh makan. Cuman kita tidak ingin membuat itu ragu-ragu dan bingung saling menyalahkan. Yang benar-benar tidak boleh dan itu kesalahan dan itu bid'ah adalah ijtihadnya sebagian orang, dikatakan ahli jahil, orang yang enggak punya ilmu, sengaja adzan dimajukan sebelum waktunya biar orang tidak makan. Ini yang enggak benar. Misalnya adzannya jam 4.30, benar diawalkan 4.15 agar orang tidak terpeleset. Ini yang haram, karena adzan sebelum waktunya itu nipu orang. Nggak taunya gara-gara adzan ada orang sholat subuh, nggak sah dong sholat subuhnya. Lah ini ada, memang ada katanya biasanya di sini dilakukan oleh ahli ibadah yang berlebihan, yang ilmunya kurang, jadi megang masjid pakai ijtihad sendiri, dimajukan dikit biar orang aman. Sholat kok dimajukan, yang nggak sah, adzannya nggak masuk. Semoga Allah memberikan kita pemahaman. Jadi adanya imsak yang selama ini kita dengar adalah untuk kita bersiap-siap
agar masuk ke imsak hakiki, yaitu apa? Fajar sodik. Yang kedua, di sini saya ingin membahas tentang yang sering muncul pertanyaan orang-orang, kenapa pada waktu bulan Ramadan masih ada orang yang berlaku maksiat, padahal setan tidak ada ya, seperti itu yang sering muncul ketika bulan Ramadan pertanyaannya. Jadi begini, kenapa di bulan Ramadan orang masih ada berbuat maksiat padahal setan dibelenggu? Begini, setan itu kerjanya 11 bulan. Ketika bulan Ramadan ya diperistirahatkan. Orang 11 bulan berbiasa berbuat dosa, apa perlu setan yang ngajak ia berbuat dosa? Gak perlu setan, dia udah jadi setan. Artinya kita anggap gini, ada si A suka ngajak anak misalkan main bola. Setiap sore si A ngajak saya main bola, lalu sampai 3 bulan saya terus main bola. Dapat 3 bulan si A keluar kota. Apakah dengan si A keluar kota, apakah saya tidak akan bermain bola? Saya akan tetap bermain bola karena saya sudah biasa main bola. Gak ada si A ngajak pun, saya akan pergi sendiri atau mengajak teman yang lain. Setan pun godain seperti itu. Dia godain kita selama 11 bulan. Setelah itu ditinggal. Nah, seperti itu perumpamaannya. Dia udah biasa ngerjakannya, akhirnya jadi nafsu. Inilah yang dikarenakan pintu neraka ditutup, tapi masih ada orang yang maksa masuk neraka dengan dosa-dosa yang sering dilakukan. Dan dalam penjelasan para ulama, yang dibelenggu itu bukan setannya, tapi pentolan setan, bos-bosnya setan. Anak buahnya tetap aja. Jadi perumpamannya seperti itu. Pada bulan Ramadan setan memang tidak ada. Kenapa kita masih melakukan maksiat? Yaitu tadi, karena mungkin pada waktu 11 bulan, waktu setan menggoda kita tidak bisa menahan, jadinya sudah kebiasaan. Mungkin hanya itu dari saya, Nadif Hamdanillah, mahasiswa YIN Madura, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIA. Wabillahi taufik wal hidayah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.